Baik, Mitra AM di 104,4 FM Denpasar, Bali. November, gempar, gemilang, 44 tahun Radio AR. Luar biasa sekali hari ini Mitra AR. Di tengah-tengah obrolan kita ini belum habis ya euforianya dari tadi di ajang Anugerah Penyiaran Bali 2023. Sekarang kita ngobrol lagi bersama dengan Manggala Utama Pakis Bali, yaitu Bunda Putri dan juga Ketua KPID Provinsi Bali Bapak Agus Asapo. Nah, ini mungkin Anda sudah menanti-nantikan sekali apa sih hasil dari rangkulannya Bunda Putri ketika masa Covid beberapa tahun yang lalu, Mitra, ketika mewadahi para UMKM pada saat itu, kemudian memperkenalkan digital, memaksa untuk masuk ke ranah digital. Kira-kira seperti apa Bunda pada saat itu hasilnya, antusiasmenya atas paksaan Bunda pada saat itu? Hasilnya seperti apa yang bisa kita pakai cerminan Bunda? Ternyata memang harus lebih sering dipaksa. Kalau misalnya, ayo ibu-ibu, bapak-bapak kita begini ya UMKM-nya, oh gitu, tapi nggak bergerak. Tapi begitu sedikit dipaksa oleh situasi, mereka mau masuk ke situ. Akhirnya banyak hal yang mereka dapatkan. Misalnya salah satu, sekarang dari Kementerian Kumham misalnya, sudah dengan aplikasi-aplikasi untuk mendaftarkan usaha, kemudian untuk memperjuangkan hak cipta, untuk dan yang lain-lain yang terkait dengan aturan-aturan dan regulasi, itu sudah dipermudah. Gitu. Jadi membuat misalnya seperti PT Persorangan gitu kan, dari pelaku usaha, itu juga dengan digitalisasi. Hanya dengan sekian menit mereka udah selesai urusannya begitu, dengan biaya tanpa biaya barangkali. Nah kemudian yang satu lagi nih, yang contoh yang konkret Ibu perlihatkan, ketika kita di masa pandemi tidak bisa berkerumun, tidak bisa bertatap muka langsung dengan pembeli, pembeli tidak bisa langsung. Ibu bekerja sama dengan balimall.id waktu itu, e-marketplace. Dengan waktu itu Ibu masih ketua di Karangasda Provinsi Bali 2018-2023. Jadi Ibu mengajak anak disabilitas Agus Martayasa itu memamerkan karya lukisnya. Jadi pameran itu sekaligus juga untuk jualan. Nah itu lewat e-marketplace. Jadi digitalisasi kita kan. Jadi produk-produknya Ibu sudah seperti podcast begini, Ibu bicara, pembelinya sudah lewat digital. Jadi mereka membuka e-marketplace tersebut. Di situ mereka sudah seperti itu sedang berada di mall, yang dipajang semua lukisan, hanya melihat lewat gadgetnya saja. Saya pesan yang nomor ini, pesan nomor ini, itu sangat cepat. Bahkan dalam waktu tidak lebih dari 4 jam itu sejumlah lukisan Agus yang tadinya Ibu perkirakan, karena harga lukisan itu kan berkisar antara 500 sampai 3 juta. Jadi hari itu juga hampir 4 jam Ibu membuka pameran virtual. Jadi seperti live gitu ya Bunda ya? Iya. Baik. Yang kita kenal sekarang mungkin seperti live TikTok, belajarnya dari live seperti itu ya? Gitu, Ibu nyebutnya sebagai pameran virtual, penjualan lukisannya Agus Martayasa. Jadi Bali Mall yang membukakan secara online-nya. Di situ sudah disiapkan, kita hanya klik balimall.id, kita sudah bisa masuk itu ke mallnya itu secara online. Di situ kita bisa pilih-pilih lalu jualan dalam waktu 4 jam. Semua lukisan sudah terjual. Semua Bu? Semua lukisan terjual. Ludes habis terjual? Habis. Memang harga sih tidak seberapa ya. Paling waktu itu dalam 4 jam sekitar 98 juta. Wow. Wow, dalam 4 jam ya. Dalam 4 jam. Jadi sebenarnya TikTok kan begitu. Cuman kan ada pihak-pihak yang dirugikan, yang memang tidak bisa dilanjutkan seperti itu, terjadi persaingan yang tidak sehat. Tetapi ini pameran virtual seperti itu yang dilakukan oleh balimall.id itu menguntungkan. Jadi kemudian pernah juga Ibu mengajak sekitar berapa ya, puluhan itu, puluhan perupa Bali. Itu masa pandemi juga. Jadi sekitar 58 lukisan mereka. Itu ratusan juta juga terjual. Jadi pamerannya tadinya ya pameran virtual. Jadi pembeli tidak melihat langsung lukisan tersebut, tetapi benar-benar karya itu bisa dilihat di layar
gadget mereka ketika mereka memasuki mall online yang namanya balimall.id. Jadi udah saya pesan nomor sekian, saya pesan. Dan para pelukis kita heran, Ibu, saya tunggu melihat pameran seperti ini dan lukisannya hampir 3/4-nya udah laku. Wow. Bahkan saya kalau pameran secara konvensional, pameran di satu tempat, bahkan satu pun belum dibeli, gitu kan? Nah, jadi di samping memang kita pendekatan, jadi pendekatan pertemanan, hubungan, networkingnya lah dari Ibu waktu itu, dari Pak Koster, begitu. Jadi sedikit memaksa juga, yuk belanja online. Tetapi yang dipastikan kadang-kadang kita belanja online yang nggak jelas kan kita bisa kena tipu-tipu juga. Tetapi ini karena karya perupa. Jadi itu yang pernah Ibu lakukan. Nah, jadi karena Ibu Koster nih nyuruh belanja nih. Iya, sedikit seperti itu. Jadi kalau tidak dipaksa kan, Bapak temboknya belum punya karya pelukis Bali, yuk isi. Gitu. Ayo partisipasi, harus seperti itu. Tetapi kan kita tidak bisa sering-sering memaksa. Hanya Ibu memicu, jadi memacu mereka untuk saling peduli. Ini loh ada yang menawarkan, yuk kita beli seperti itu. Tetapi tidak boleh manja terus-terusan. Ibu hanya menjadi contoh. Ini loh contohnya. Kemudian yuk kembangkan sendiri. Jadi jangan nunggu lagi. Kapan nih Ibu Koster ngadakan pameran virtual? Ibu terus nanti kalau ibu lagi nggak concern ke situ, jadi nggak bisa. Loh ini sudah contoh. Ayo lakukan, gitu kan? Tanpa Ibu harus lakukan karena kita lihat itu menguntungkan di situ secara online-nya. Jadi itu pameran virtual. Jadi Ibu juga pada saat itu untuk mengedukasi karena tidak bisa berkerumun, ya jadi narasumbernya yang paham tentang digital itu lewat Zoom meeting kita. Jadi sebenarnya acara-acara yang tidak mengharuskan kita bertemu ya jangan bertemu, itu menurut Ibu, karena untuk lebih efektif dan efisien itu belajar. Misalnya saya kalau di luar UMKM misalnya sekarang masih ketika pemerintah punya anggaran untuk sosialisasi lalu dihadirkan di hotel berbintang, kemudian yang diundang juga yang sebenarnya sudah stakeholder juga gitu. Alangkah efektif efisiennya kalau itu kita lakukan lewat platform digital, Zoom meeting, kemudian virtualkan gitu. Kalau Zoom meeting misalnya berapa partisipan maksimal yang kita inginkan kan bisa diatur itu. Jadi kita terbiasa mendengarkan sambil santai juga di rumah. UMKM juga begitu menyerap ilmunya. Ibu juga bilang itu sekarang yang era-era ada YouTube, ada Google yang gitu-gitu. Yuk klik cari ilmunya di situ. Jangan nunggu kayak dulu datang narasumber baru kita dapatkan ilmunya ngumpul di satu tempat. Udah nggak begitu lagi gitu. Jadi Ibu ingin UMKM ini dalam artian mandiri, jadi mencari sendiri pengetahuan dan ilmu yang harus mereka miliki untuk mengembangkan usaha mereka. Kan strategi-strateginya itu, jadi penguatan kelembagaan mereka itu bisa juga dilakukan lewat digitalisasi. Kemudian unit usahanya jelas produk mereka apa, itu bisa juga dilihat dari platform digital gitu kan, untuk melihat perbandingan-perbandingan. Kemudian terinspirasi dari apa di Google itu kan banyak ragam yang bisa kita ini, tetapi kita tetap harus kreatif, inovatif seperti itu. Ya, jadi mau tidak mau jangan bilang, aduh saya generasi old, saya gagap teknologi. Kalau generasi Z-nya manfaatkan. Generasi Z itu sekarang generasi yang lahir di era digitalisasi, yaitu anak-anak kita. Nah, usaha Ibu gini, gimana nih caranya supaya bisa terdaftar? Gimana caranya Ibu bikin e-commerce? Gimana caranya bahkan bikin e-marketplace kalau bisa gitu kan? Nah, jadi kolaborasikan antara generasi Z dan generasi old. Generasi old yang punya kapitalnya, generasi Z yang menjalankan usahanya dengan platform digitalnya. Nah, kalau sudah misalnya aduh saya udah tua, saya pegang bisanya cuma SMS, ya udah selesai dong di situ. Kita juga kan adalah emak-emak zaman milenial. Banyak yang tertantang ini sepertinya Mitra ini. Kalau kata-katanya Bunda Putri ya. Dengan kata lain Bunda, bahwa digitalisasi itu memperlebar sayap kita kemana-mana ya. Sangat saya. Jadi mau nggak mau Mitra ada yang berkecimpung di UMKM dan masih belum masuk ke dunia digital,
wah sudah harus banget nih Bunda. Betul. Hanya saja bagaimana menyeimbangkan antara yang offline dan online. Online-nya kan digitalisasinya itu, yang offline-nya. Karena sekarang orang masih juga ketika COVID udah melandai begitu, sudah menjadi endemis sekarang, ya kita kembali ingin ketemu gitu. Yang udah tadinya tutup tokonya, ingin buka-buka toko lagi, karena pengunjungnya datang dong, saya lihat langsung dong, misalnya kayak kain gitu kan, bisa aja ketika di online-nya dilihat gambarnya bagus, ternyata ketika dilihat kainnya ternyata nggak mutu seperti itu, jadi mereka tetap, jadi seimbangkan saja itu. Ya, tapi kita memang harus ke depannya, tidak hanya sekarang. Sekarang udah ketika COVID, loncatan digital itu luar biasa. Jadi kedepannya akan tambah maju lagi. Jadi kita ikuti saja seperti itu. Siap, luar biasa. Ini Bunda Putri sebagai Manggala Utama Pakis Bali sudah sebegitu sebegitu ngehnya sama digital dan sebegitu antusiasnya untuk mengajak kita mitra. Nah, pertanyaannya, kira-kira seperti apa relevansinya dengan media? Seperti kami yang ada di pelaku penyiaran radio, Bunda, kira-kira partisipasi apa yang bisa dilakukan oleh kami yang ada di sini? Nah, saya tanyakan kepada yang dari tadi duduk ganteng gitu di pojokan sana, Bapak Agus Astakur, kira-kira peran media yang seperti apa yang diharapkan di bawah komando Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Pak Agus? Ya, kalau kita di penyiaran tentu ranahnya adalah tentang lembaga penyiaran yang berbasis pada terestrial, namanya itu adalah menggunakan frekuensi publik. Jadi yang izin frekuensinya diberikan oleh negara. Nah, di tengah era ini ada namanya media baru yang kita sebut dengan media digital. Nah, tentu tidak saja dampak positif yang bisa didapatkan dari media digital, tentu ada juga media yang sifatnya negatif. Misalnya penipuan, kan ada di situ. Kemudian ada hoax. Kemudian karena kan kita misalnya maunya digitalisasi, tapi mungkin kita salah persepsi, mengklik yang sesuatu yang tidak benar, akhirnya muncul penipuan, bahkan kita kadang-kadang terkuras saldo kita. Ya. Nah, itulah kita di media penyiaran ini tugasnya mengedukasi, memberikan pencerahan bahwa dengan banyaknya media digital ini kita juga harus selalu pintar, selalu melakukan literasi, mengolah sesuatu dengan cara yang jernih dulu, kemudian kita dicerna, jadi saring dulu sebelum disiring, kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang tadi keperluannya dengan UKM dan sebagainya, ini luar biasa, dampaknya banyak sekali di era COVID yang kemarin itu. Tentu semua orang sekarang sudah harus melek digital, ya. Semua sudah dimudahkan. Prinsip dari teknologi itu sesungguhnya kan mudah dan murah. Benar. Jadi dulu kita mungkin berbicara kayak radio ini. Dulu mungkin tidak terbayang akan berbicara langsung. Jadi kita misalnya pendengar atau mutakhir. Sekarang kan pemirsa kadang-kadang karena kita ada orang yang menonton juga gitu ya. Jadi kita lebih dekat dan sebagainya. Itulah peran dari lembaga penyiaran ini menjadi garda terdepan untuk melakukan literasi, memberikan pencerahan, memberikan pendidikan kepada masyarakat agar kemajuan media era digital ini jangan menjadi sesuatu yang negatif, tapi jadilah sesuatu yang positif. Baik, dengan kata lain Pak Agus, apapun nanti inovasi-inovasi yang mungkin digerakkan kembali oleh Bunda Putri dan jajarannya, itu siap kita sounding di media, salah satunya radio ya Pak Agus ya? Dan ini kan peran radio masih sangat ada ya, ketika dia mampu melakukan konvergensi, jadinya memanfaatkan media digital yang ada. Kan dulu adalah media terestrial, ketika kita bicara radio berarti bicara audio mendengar. Sekarang kita bicara dengan media digital, dia konvergensi bisa dipadukan. Ketika sekarang kita bicara di radio, kita juga bisa nonton, bisa disiarkan di seluruh, bahkan di seluruh dunia kan karena siaran langsung. Ini kan berarti apa? Berarti media penyiaran seperti ini masih tetap perannya sangat strategis dengan digitalisasi. Kemudian masyarakat juga harus menggunakan ini, dan yang penting adalah pintar-pintar memanfaatkan kemajuan era digital. Siap. Jadi Mitra Air juga sebagai pendengar radio akan bisa mendapatkan update terbaru ya Bunda ya. Kira-kira gerakan apa lagi nih yang sekarang sedang digencarkan kembali oleh Bunda Putri dan juga jajaran, itu bisa Mitra Air simak dari radio, salah satunya dari Radio AR misalnya. Seperti itu. Kalau begitu Bunda, kira-kira apa nih yang gerakan-gerakan lagi atau
inovasi, terobosan apalagi yang kira-kira sudah ada di bayangan Bunda nih untuk para pelaku UMKM kita saat ini, Bunda? Sementara ini Ibu lagi-lagi ditahan dulu, Bunda. Jawabannya ditahan dulu, Bunda. Saya sebenarnya udah nggak sabar, tapi yang di studio juga udah nunggu-nunggu. Ada jeda dulu yang bakal kita hadirkan untuk Anda mitra, tapi jangan kemana-mana. Ini penting sekali untuk Anda yang selama ini menjadi pelaku UMKM, pelaku usaha kecil mikro, pokoknya penting banget untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini.